kalau cuma datang, sholat, pulang, nah itu belum sempurna nilai-nilai value yang melekat pada subuhnya. Sholatnya sah, dapat pahala, cuman sampai pahala saja. Keberkahan subuhnya nggak dapat dengan sempurna. Kesuksesan mungkin, kebahagiaan belum tentu. Mengapa subuh? Ada apa dalam subuh? Dan bagaimana seorang yang menunaikan sholat subuh dipandang berhasil sholatnya oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Mengapa di dalam Al-Quran dari 5 waktu salat hanya subuh yang diberikan 2 nama dan disebutkan langsung di dalam Al-Quran dengan sumpah? Dan mengapa dengan itu semua para sahabat Nabi sampai berebut untuk menunaikan salat subuh dan berjamaah di masjid, sehingga seorang sosok sepuh yang bahkan matanya sudah tidak bisa melihat, Abdullah bin Abi Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu, itu sangat ditekankan oleh Nabi ketika berkonsultasi meminta kelonggaran dalam menunaikan salat subuh. Jadi beliau ini ahli masjid, jeda satu salat ke yang lainnya sering i'tikaf, maghrib ke isya ditunggu sehingga nanti saat pulang itu bisa telah sempurna menunaikan jamaah. Zuhur ke asar ditunggu, tapi subuh tidak mudah karena matanya oleh Allah ditutup dari perbuatan maksiat. Ini sering saya tampilkan bahasa halus ini untuk mengarahkan pada diksi yang sering manusia katakan buta. Saya lebih melihatnya sebagai anugerah Allah yang matanya ditutup dari peluang maksiat sehingga ringan hisabnya di akhirat nanti. Anda bisa bayangkan jarak rumah ke masjid itu tidak terlampau dekat, mata tak bisa melihat. Masjidnya jangan dibandingkan dengan al-musabbihin, jauh dari kemegahan. Tiang-tiangnya hanya pelepah kurma, atapnya itu daun-daun kurma yang kalau panas pasti kepanasan sampai ke dalam, kalau dingin pasti kedinginan, kalau hujan pun itu basah. Karena di antara hadis tentang Lailatul Qadar dalam Sahih Muslim itu, di antara tandanya Nabi melihat dalam mimpi ketika sujud, bangkit dari sujud dan salam, itu terlihat bekas-bekas bagian tanah di keningnya. Konsultasi pada Nabi SAW, ya Rasulullah, aliyya rukhsah, atau kama qala, ya Rasulullah, boleh enggak saya diberikan toleransi untuk sholat subuh aja? Bisa enggak saya tunaikan di rumah? Kondisinya punya over, mata sulit melihat, pendamping tidak dimiliki, jarak ke masjid juga tidak terlampau ideal. Boleh enggak diberikan keringanan saya sholat di rumah? Nabi tidak langsung membenarkan, tapi juga tidak melarang. Yang paling menarik adalah Nabi mengonfirmasikan dengan satu isyarat panggilan salat. Nabi menyampaikan, au kama qala, atasma'ul adzan, engkau masih mendengar azan tidak? Maka beliau menjawab, bala ya Rasulullah, ya saya dengar. Dan ingat, azan itu panggilan konfirmasi iman yang langsung dibuka di Al-Quran itu dengan kata iman dan menggunakan adatul hasri, huruf pembatas innama. Quran surah ke-8 ayat kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu gampang kata Allah mengukurnya. Ciri pertamanya, kalau kita ingin mengetes dan melihat apakah kita masih punya iman, kata Allah, coba dengarkan ketika disebutkan nama Allah, diperdengarkan di telinga kita. Dalam bahasa Arab telinga itu disebut udhun, jamaknya disebut azan. Jadi azan itu bukan sekedar panggilan untuk sholat, tapi azan itu sekaligus diperdengarkan di telinga kita untuk mengonfirmasi apakah dalam perpindahan waktu setiap hari itu, lihat desainnya,
setiap perpindahan waktu dalam sehari. Subuh baru bangun tidur, pindah ke siang, pindah ke sore, menjelang malam, sampai menjelang tidur. Diperdengarkan di telinga kita, apakah masih ada getaran iman tidak dalam jiwa kita? Maka ketika disebutkan nama Allah, idza dzukirallahu, kalau diperdengarkan disebutkan nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu otomatis kalau imannya ada, getaran itu muncul. Dan itu beda. Tidak sama getarannya dengan getaran cinta misalnya. Beda dengan getaran ketika orang Medan di jalan lihat polisi razia tuh. Lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, sudah azan. Nah, itu getaran iman. Atasma'ul adzan, kata Nabi, apakah engkau masih bisa mendengar adzan? Bala ya Rasulullah, saya dengar. Perhatikan kalimatnya. Madumta tasma'ul adzan fa'addiha fil masjid. Selama engkau masih bisa mendengar adzan, berusahalah optimal agar mampu menunaikan subuh itu berjamaah di masjid. Jadi Pak Jamal, gerakan subuh berjamaah itu termasuk sunnah yang dilestarikan sejak era Nabi. 15 abad yang lalu, itu sudah Nabi kuatkan tentang gerakan subuh berjamaah. Pertanyaannya kenapa? Belum pernah dengar kan gerakan zuhur berjamaah? Ya. Ini Ustaz Dul di Aceh punya Masjid Arafah khusus untuk subuh. Saya tadi tanya, kenapa nggak ada zuhur Mina, asar Muzdalifah, subuhnya Arafah? Kenapa ada subuh berjamaah? Dan menariknya Abdullah bin Abi Umi Maktum, kalau sekarang misal kita ambil dalam waktu Medan jam 5 misalnya saja ya, 5:02 itu azan, itu beliau kemudian datang lebih awal, 1 jam sebelumnya, rabak jalan, masuk masjid. Biasa yang kita dengar yang azan itu siapa di zaman Nabi? Bilal bin Rabah. Sejak peristiwa motivasi Nabi itu, peristiwa tentang gerakan subuh, khusus azan subuh itu Abdullah bin Abi Umi Maktum. Sampai 2 kali azannya, ya, azan untuk motivasi supaya siap-siap ke masjid. Itu Nabi meminta Abdullah bin Abi Umi Maktum sebelum tiba waktu subuh azan. Itulah sejarahnya kenapa azan subuh 2 kali. Dari Madinah sampai dengan ke Mekah sekarang. Saking pentingnya subuh, cuman subuh yang azan 2 kali. Plus Jumat kan, diantaranya. Tapi yang di era Nabi terjadi itu, di era Nabi itu subuh. Dari sejak itulah kemudian Abdullah bin Abi Umi Maktum azan sebelum subuh, sekitar 30 menit sebelum subuh. Setelah itu baru kemudian datang jamaah persiapan, barulah Bilal bin Rabah azan tepat di waktu subuh masuk. Pertanyaannya, mengapa subuh? Ada apa dalam subuh? Dan bagaimana seorang yang menunaikan salat subuh dipandang berhasil salatnya oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ini yang akan kita bahas di pertemuan subuh ini, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kajian kita insyaAllah. Nah, jadi yang tadi mukaddimah ya, sekarang kita masuk isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Semua ibadah yang kita tunaikan, baik itu salat, zakat, puasa, umrah dan haji, di dalam Islam menariknya itu semuanya ada maknanya. Bukan bacaan biasa, bukan gerakan biasa, dan bukan nama biasa. Kita ambil langsung dalam salat. Ini bukan dari takbir sampai salam, sekedar gerakan, bacaan, salam, tutup, selesai. Salat itu tidak hanya sampai situ. Tapi ternyata dari semua gerakan dan bacaannya itu punya makna. Dan dengan makna inilah Nabi bimbing sahabat-sahabat utama sampai mereka jadi orang hebat di zamannya, di semua profesinya. Anda bisa bayangkan, dari sholat saja yang modal pakaian berbisnis itu bisa jadi orang paling kaya di zamannya. Yang saat kami riset secara serius, itu Abdurrahman bin Auf saja dikonversi ke masa kini, asetnya itu sampai 72.000 triliun. Dari sholat itu hanya mengamalkan makna berdiri. Amr bin As itu membawa rombongan
dari Afrika Utara, jalan dari Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair sampai ke Syam di Syria. Itu semua tempat yang dilewati, tidak ada perang, tidak ada paksaan, masuk Islam, dan dahsyatnya bukan sekedar masuk Islam, tapi tempatnya maju dan berperadaban. Sampai Afrika Utara itu jadi provinsi di masa Musa bin Nusir, gubernurnya Musa bin Nusir, provinsi, pangdamnya Tariq bin Ziyad. Dan dengan kehebatan itu dari Iberia, Andalusia, Spanyol, Portugal cuma datang minta bantuan, dikirim panglima pada saat itu dengan beberapa pasukan, itu bisa yang paling dahsyat membangun Spanyol, membangun Portugal, Iberia, Andalusia sampai punya peradaban 7 abad. Itu dari sholat. Anda bisa bayangkan. Dan dahsyatnya semua nama yang melekat pada sholat itu bukan nama biasa. Kenapa subuh namanya? Kenapa fajar? Kenapa siang bukan sholat nahar? Padahal siang bahasa Arabnya nahar. Kenapa sholat zuhur? Kenapa sore bukan sholat masa, tapi sholat asar? Kenapa maghrib bahkan isya? Isya itu kan sholatnya malam. Kenapa bukan sholat lail, tapi sholatul isya? Dari 5 ini kita ambil 1 saja karena kita ada di waktu subuh. Hari ini kita akan ungkap nama subuh dan fajar. Jemaah sekalian, salat subuh ini menjadi menarik karena 2 namanya dan cuma satu-satunya dari semua salat yang 5 waktu disebutkan dengan 2 nama dalam Al-Quran dan keduanya menggunakan sumpah. 1 fajar yang imam tadi kita bacakan, wal fajr walayalin ashr. Perhatikan baik-baik, nanti ada rahasia dalam surah ini. Orang yang mampu memahami ayat ini, menunaikan salat di waktu fajarnya dengan semangat fajar, Allah akan muliakan hidupnya, Allah akan bebaskan dari kefakiran, diberkahi kalau punya jabatan, diberkahi kalau punya harta, dan ditutup hidupnya dengan husnul khatimah, ditampakkan surganya sebelum wafatnya. 2, di Quran surah ke-81 At-Takwir di ayat ke-18, was-subhi idza tanaffas. Orang yang mampu memahami ayat ini, Allah akan jadikan semua aktivitasnya tertata, terukur, ringan dan sukses saat dilakukan. Ini yang menyebabkan Nabi langsung komen tentang subuh. Dan ingat, kalau Nabi sudah komen, umatnya tinggal like and subscribe. Jangan komen lagi. Ya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, jika ada umatku memiliki gerakan subuh, senang ke masjid, senang menunaikan jamaah fajar, mohon sempurnakan berkahnya untuk umatku itu. Itu langsung doa Nabi itu. Baik. Sehingga Nabi sebelum masuk waktu subuh, waktu fajar, diabadikan nanti dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat junior, keluarga dekat beliau, ringkar A1 Ahlul Bait, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Didokumentasikan riwayat ini oleh Sunan Abu Daud dalam kitabnya Sunan Abu Daud nomor hadis 1367. Saking pentingnya subuh, Nabi persiapan dengan sempurna, merencanakan semua agenda saat bangun dari tidurnya. Kita mulai subuh. Apa itu subuh? Halo? Tiap hari sholat subuh belum tahu apa itu subuh? Ayo, 1 juta yang tahu. 2 juta. Yang ngasih Pak Wali, bukan saya. 5 juta. Ini serius. Nah, udah waktu habis. Subuh itu bukan pagi pada asalnya. Subuh itu akarnya dari kata asbah, yang berarti sesuatu yang disiapkan dengan rapi, yang berarti rencana kegiatan yang dirapikan, yang berarti planning dari aktivitas yang disiapkan. Jadi kalau orang Arab itu bertanya begini, kaifa asbahta ya akhi,
Bagaimana kabarmu di pagi ini, di subuh ini? Maksudnya bukan tanya kondisi tubuh. Kalau cuma tanya kabar, kaifa haluk, selesai. Tapi dia tanya, bagaimana kabarmu hari ini dan kegiatanmu di hari ini? Apa yang akan kau kerjakan di jam 8 nanti? Apa yang akan kau lakukan di jam 9 nanti? Sudahkah engkau punya kegiatan yang tertata di pagi ini? Itu asbah. Sifat dari itu, kalau kita siapkan menjadi agenda yang terukur, yang akan kita kerjakan di setiap hari yang kita lalui, maka sifatnya berubah menjadi subuh namanya. Nah, karena itulah kemudian ketika Allah berfirman dengan sumpah di Quran surah ke-81 At-Takwir ayat ke-18, was-subhi idza tanaffas, dan aku bersumpah demi waktu subuh yang aku bentangkan keberkahannya. Perhatikan cara menerjemahkannya langsung dengan tafsir. Idza tanaffas, ketika tiba waktu subuh itu, maka siapkan agenda terbaikmu bersamaan dengan nafas pertama yang aku anugerahkan kepadamu saat bangun itu. Sehingga semua alam itu sudah menyiapkan agenda terbaik untuk berbuat kebaikan. Silahkan cek. Matahari saja itu ketika mulai bertugas membelah kegelapan malam, menunjukkan kebaikan pada manusia dengan perintah Allah, dimulai dengan subuh. Tumbuh-tumbuhan, kapan mereka memberikan manfaat dan menebarkan oksigen? Itu dimulai waktu subuh. Saya waktu di Belanda kemarin, berapa waktu lalu saya di Belanda, di Utrecht, kami ditempatkan di satu villa dengan alamnya yang sangat indah, udaranya bagus, bawahnya itu kanal-kanal indah. Di Belanda itu kanalnya disambungkan ke 13 provinsi, jadi kalau macet di darat, mereka itu pakai jalur kanal, sungai. Pak, saya tes keluar sebelum subuh ke balkon, hanya untuk mengecek udara. Belum segar, Pak. Lalu saya tunggu. Begitu tiba waktu subuh, waktu Utrecht di Belanda, begitu tiba waktu itu berubah udaranya dari yang tadinya agak pengap padahal tumbuhan banyak karena masih karbon dioksida. Begitu tiba subuh, tiba-tiba berubah semua, segar, nyaman, indah. Was-subhi idza tanaffas. Anda bisa bayangkan, mohon maaf, begitu subuh tiba matahari sudah beramal saleh. Begitu subuh tiba tumbuhan sudah beramal saleh. Begitu tubuh tiba, hewan sudah beramal saleh, ayam sudah berkokok, binatang sudah bertasbih. Mereka sudah punya giat, rencana kegiatan yang disiapkan, dan mereka tidak dihisab. Dikembalikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita yang dihisab, kita yang beraktivitas, khususnya kita yang muslim yang sudah punya iman, setiap bangun dari tidur ditanya oleh Allah dengan sumpah, hei Adi Hidayat, dari bangun ini, rencana apa yang sudah engkau siapkan untuk dieksekusi di hari ini? Jadi sebetulnya nggak boleh ada orang Islam tuh bangun tidur nggak punya rencana hidup. Jangan sampai ditanya begini, jam 7 nanti apa yang dikerjakan? Belum tahu saya. Nah itu belum subuhan. Apalagi bila dilakukan dengan berjamaah, tidak ada satu pun sahabat-sahabat Nabi yang belajar dengan Rasulullah SAW datang ke masjid menunaikan salat subuh kecuali mereka sudah punya rencana yang disiapkan untuk dieksekusi hari itu. Pak Wali datang subuhan, rencana apa yang disiapkan di hari ini? Jam 7 ada di mana? Jam 8 kerjakan apa? Jam 12 ada di mana? Itulah subuh. Itulah sebabnya mereka berangkat menunaikan aktivitas dari masjid, Pak Musa. Itu rahasianya kenapa tunggu syuruk. Dan itu rahasianya mengapa syuruk itu sampai dijamin oleh Nabi, itu pahalanya senilai dengan umrah dan haji. Tapi bukan sudah umrah dan haji ya, awas jangan dipotong nih videonya nih. Bukan sudah umrah dan haji, jangan sampai ditanya mau kemana, musabihin, ngapain? Haji. Awas ya, awas nih, karena beberapa tempat nih sudah bergeser itu ya, awas. Kenapa begitu besar pahalanya? Lihat kalimatnya di hadisnya. Man shallal ghadata fil jama'ati. Siapa yang mau bergerak menunaikan salat subuh berjamaah. Thumma yaqudu yadhkurullah. Lalu dia setelah subuh itu duduk berzikir kepada Allah. Nanti kita lihat rahasia zikir itu apa. Dia duduk berzikir kepada Allah.
Thumma yusalli rak'ataini, kemudian dia menunaikan salat 2 rakaat fi bidayatid duha, saat tiba awal duha. Awal duha itu matahari naik melewati tempat terbitnya masyrik, lalu dia bergeser. Pergeserannya disebut isyraq, sifatnya disebut syuruk. Karena itu syuruk itu adalah awal duha. Duha itu punya 3 waktu: awal duha, pertengahan duha, akhir duha. Dan rakaatnya bisa berbeda. Awal duha itu kata Nabi cukup 2 rakaat. Jadi jangan terlampau soleh. Boleh, lebih dari itu boleh. Boleh, tidak ada masalah. Tapi intinya di 2 ini. Fakana alaihi ka ajri hajjin wa umratin. Kalau ada orang sholat subuh, lalu setelah itu dia berzikir, duduk, kemudian dia tiba waktu syuruk sholat 2 rakaat, itu baru bangun mau berangkat beraktivitas, dituliskan oleh malaikat, diperintahkan oleh Allah, tuliskan, dia punya pahala senilai haji dan umrah. Lalu disebutkan oleh Nabi, sempurna, sempurna, sempurna. Kalau ada kata sempurna, sempurna, artinya masih ada nanti umat yang bertanya, masa sih? Ditegaskan di akhir kalimat, Nabi sudah tahu itu. Mungkin ada yang bertanya, masa iya sih dapat haji dan umrah pahalanya? Maka Nabi sebelum ditanya, sebelum orang meragukan, kata Nabi, sempurna, sempurna, sempurna. Jangan pernah ragu. Pertanyaannya, zikir apa yang disiapkan dari subuh ke syuruk itu? Itulah jawabannya yang didapatkan di Sunan Abu Daud, nomor hadis 1367. Imam Abu Daud nama aslinya Sulaiman, dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani, tapi cintanya kepada hadis begitu luar biasa. Sampai hafal banyak hadis, lisannya begitu lunak membacakan hadis, bukan hanya sanad, matan, tapi statusnya. Jadi kalau ditanya, ya Imam, ini hadis apa? Ini statusnya begini, ini sahih, ini dhaif, yang ini mungkar, yang ini matruk, ini maudhu, ini statusnya begini. Saking ringannya lisannya menyebutkan hadis, para ulama komen. Di antara yang komen itu Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, jika ada Nabi Daud mudah melunakkan besi dengan tangannya, maka ini Abu Daud ringan melunakkan hadis dengan lisannya. Jadi bukan sekedar kunyah untuk keturunan Abu Daud ini, tapi juga memberikan kesan begitu cinta, senang kepada hadis, diberikan anugerah oleh Allah ringan dalam menilai dan menyebutkan hadis. Di antara sekian hadis yang beliau dokumentasikan dalam kitabnya Sunan, nanti satu saat kita belajar detail ya, mungkin bagi para da'i, imam dan khatib. Kenapa kitab hadis dibagi 4 nanti? Ada mu'jam, ada sunan, ada musnad nanti, ya. Saya ulangi ya. Ada 1 jami', 2 sunan, 3 mu'jam, 4 musnad. Yang ini sunan. Kitab sunan itu kitab hadis yang disusun berdasar urutan fikih kegiatan ritual kita. Cepat, nomor hadis 1367. Diriwayatkan langsung oleh keponakan Nabi SAW, anaknya paman beliau. Nabi punya paman, salah satunya Abbas radhiyallahu taala anhu, beda usia dengan Rasulullah itu kurang lebih 3 tahun. Tempat tinggalnya dekat dengan Nabi, di samping Babu Salam. Jadi kalau bapak ibu umrah atau haji, saya doakan yang belum insya Allah bisa disegerakan. Tidak cukup dengan amin, nabung dari sekarang ya, nabung. Jadi saya lupa tadi mulai nih, mohon maaf nih ya, saya tidak terafiliasi dengan politik-politik praktis. Saya ini ulama mendoakan untuk semua, sehingga semua punya bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma masalahnya sekarang saya kadang kesulitan memilih kata, termasuk saat di luar negeri. Saya mohon ya, ini kalau kita nanti mendapat kata, niatkan untuk ibadah, tidak untuk yang lain. Jadi aminnya amin spiritualis, bukan amin politis. Ya. Sudah. Ini kajian kita, kajian subuh. Sebab sekarang ini saya ke Kuwait kemarin, saya dapat cerita, Ustadz, ini eksesnya luar biasa. Orang tahiyat tadinya begini, sekarang jadi begini kan. Begini. Nggak boleh, jangan sampai terjadi itu. Ya.
Satu tempat kita imami salat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Diam. Diam. Itu karena ada yang beda, nggak keluar suaranya. Gitu kan? Dah, kita balik lagi. Saya ingatkan ya. Jadi kalau pilih kata atau apa, ini nggak ada hubungan dengan politik yang lainnya. Posisi saya jelas. Saya mendoakan dan memberikan bimbingan. Ulama itu paku bagi bangsa. Supaya semua dapat hidayah. Kita nggak tahu siapa yang Allah pilihkan. Diam. Kalau enggak saya selesai. Ya, saya serius. Karena ini masjid untuk ibadah. Niat kita kesini untuk ibadah, bukan yang lain. Kalau mau politik di luar. Ingat ya. Saya ingin semua diikhlaskan oleh Allah, sehingga siapapun yang terpilih, Allah tetapkan, diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ibnu Abbas. Abbas itu tempatnya di belakang pintu As-Salam, Babus Salam. Jadi kalau umrah haji dari Zamzam, belok ke kanan, nggak langsung lewat pintu 1, belok ke kanan, tandanya sampingnya ada bukit yang ada istana raja di atasnya. Lurus terus sampai ujung. Begitu belok, ada pos security, CCTV satu warna putih yang jaga 2 orang, lurus, kanannya ada kipas angin tuh, sampai ujung ada 35 kipas anginnya. Saya udah hitung tuh ya. Sebelah kiri persis turun ke bawah itulah pintu Babus Salam. Itu rumah kediamannya Abbas. Di sampingnya ada pintu Babun Nabi, namanya Gate Nabi. Itu rumah kediamannya Sayyidah Maimunah, di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bibinya juga Abdullah bin Abbas. Abbas punya 2 orang putra, satu Fudail yang sulung, yang bungsu namanya Abdullah bin Abbas. Nah, Abdullah kecil ini disiapkan oleh pamannya Nabi Abbas ini untuk khusus belajar dari Nabi. Investasi. Kenapa? Karena Abbas ini pengusaha, Pak, pedagang. Kegiatannya sibuk. Tapi maaf, sesibuk-sibuknya itu akhir pekan atau waktu luang masih bisa ngaji dengan Nabi. Sehingga saat Nabi meninggal, itu beliau sudah hafal 200 hadis. Kalau Quran gampang, hadis tak mudah. 200 hadis. Tapi beliau berpikir, mesti ada yang dibanggakan di keluarga saya, karena nanti di akhirat, di antara satu anggota keluarga itu, ada yang diperintahkan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada orang tua dan keluarganya. Itu yang harus Anda siapkan. Jadi kalau bangga dunia, biasa, masuk alam kubur almarhum. Tapi di akhirat nanti itu abadi sifatnya. Ada anak-anak tertentu yang disiapkan oleh orang tuanya, itu langsung menggandeng bapak ibunya, keluarga di belakangnya, dan diperkenankan oleh Allah, masuklah ke dalam surga lewat tamannya yang indah, sampai naik ke tingkat tertinggi. Itu ada di Quran surah 13 Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Paham? Tidak. Jannatu adni yadkhulunaha, nanti di hari kiamat kata Allah, ada orang-orang yang aku mintakan cepat masuk surga. Jangan sibuk saat hisab, cepat masuk surga. Padahal suasana hisab itu begitu mencegangkan, sampai orang-orang itu berusaha minta syafaat, gelisah, gemuruh. Tapi ada satu keluarga besar yang kata Allah langsung masuk surga. Yang hebatnya, surga kan 8 pintu, 8 tingkatan. Itu diminta masuk lewat tengah-tengah, di tempat yang paling indah tamannya, lalu diperintahkan gandeng bapak ibumu yang soleh itu, yang telah menyiapkan engkau menjadi pemimpin keluargamu pada saat ini. Wa dzurriyyatihim, gandeng keluargamu di belakang, pasanganmu, keluargamu. Perhatikan kalimatnya. Begitu dia mulai masuk, diperintahkan malaikat oleh Allah, malaikat semua berdiri di setiap depan pintu surga yang dijaga dan ucapkan selamat kepada keluarga besar ini. Maka malaikat masuk dan berdiri di setiap pintu surga. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab
Salamun alaikum bima sabaratum. Ucapan selamatnya, selamat keluarga besar karena Anda telah sabar meniti jalan ke sini saat di dunia. Sabar. Saat turun ayat ini dibaca oleh sahabat. Di antara yang baca dengan sempurna itu paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau seorang pedagang, beliau pekerjaannya sibuk, kadang juga merantau, walaupun sesekali masih ikut kajian Nabi. Tapi kalau saya boleh cuma hafal 200, anak saya mesti lebih dari saya. Bapaknya nggak hafal Quran, anaknya mesti hafal. Bapaknya mungkin bukan ahli fiqih, tapi satu di antara anak saya mesti menjadi ahli fiqih. Maka disiapkanlah Abdullah kecil ini yang usianya dari sejak dini 2 tahun, 3 tahun disimpan di majlis Nabi. Ketika anak ini dari kecil disimpan di majlis Nabi, tumbuhlah cintanya pada Rasulullah SAW. Kemana-mana ikut Nabi, penasaran dengan Nabi. Di antara saking penasarannya, beliau ingin tahu bagaimana bangun tidurnya Nabi sebagai persiapan subuh. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh anak kecil yang belum balik. Saking cintanya dengan Nabi. Dan kelak nanti ketika Nabi meninggal, bapaknya Abbas tadi, bapaknya Abdullah hafal hadis 200, anaknya hafal 2000 hadis. Di antara hadis yang beliau hafalkan adalah apa yang akan saya bacakan ini. Qala an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, hadis riwayat Ibnu Abbas. Ini tolong catat baik-baik ya. Ini rumus dalam hadis. Kalau Bapak Ibu teliti baca hadis, kalau ada jasa ayah kepada anak dalam mendidik, itu nama anak gak pernah disebutkan dalam riwayat hadisnya. Yang disebutkan bapaknya. Pernah dengar Ibnu Umar? Pernah dengar Ibnu Abbas tadi? Yang kita tahu kan Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Nama aslinya siapa? Ibnu itu anak laki-laki, Umar anak laki-lakinya Umar. Ibnu Abbas, anak laki-lakinya Abbas. Nama anaknya nggak disebut, Abdullah nggak disebut. Kenapa? Untuk memberikan petunjuk pada umat di masa depan. Nih, ini seorang bapak hebat, seorang ibu hebat, bisa mendidik anaknya sampai sukses. Kalau anak sukses, bapak ibunya ikut dalam namanya. Bukan cuma pahalanya, tapi namanya pun akan dikenang. Ada anak pesantren hafal Quran, ngimami subuh misal di Masjid Al-Musabbihin, bacaannya bagus. Yang ditanya pertama kali, anak siapa tuh? Anak siapa? Maka kalau bapak ibu ingin dikenang jadi orang hebat, melintasi zaman, bukan cuma saat ini, 10 tahun ke depan masih orang tahu, 20 tahun ke depan masih orang tahu. Di akhirat namanya diviralkan oleh Allah, panggil lewat malaikat. Apa yang harus disiapkan? Investasikan satu di antara anak itu menjadi anak yang baik, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Abbas mengatakan dari hasil pendidikan ayahnya, perhatikan kalimatnya. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika bangun di malam hari sebagai persiapan subuhnya. Fajalasa, duduk dulu. Kata Ibnu Abbas tuh kalau beliau tuh bangun tengah malam lebih sedikit atau pas atau kurang sedikit. Saya konversikan ke waktu Indonesia, kurang lebih patokannya jam 2 lah. Lewat sedikit, mungkin 2/4, setengah 3, atau kurang sedikit setengah 2. Itu kebiasaan Nabi bangun. Jadi saking pentingnya subuh, disiapkannya oleh Rasulullah bangunnya sebelum subuh. Saking pentingnya subuh. Dan jadi kebiasaan kata Ibnu Abbas. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Maka saat bangun itu beliau duduk dulu. Ini sunnah. Jadi bukan bangun langsung baca doa, bukan. Ya, bangun tuh duduk dulu. Dalam duduk itulah dibiarkan dulu darah mengalir, tenang dulu. Yang kedua, famasaha biyadihi min athari naumi. Beliau kemudian menggunakan bagian tangannya yang bersih untuk menghilangkan bekas kantuknya. Hilangkan dulu ngantuknya. Ya, jadi bukan bangun tidur langsung baca doa, tidak. Doa itu bagusnya dibacakan dalam keadaan sadar dan khusyuk. Bangun jam 2, ngantuk masih ada. Alhamdulillah tadi. Ayana, sadar jam 6. Sadar dulu. Karena doa itu ketika dipanjatkan dalam keadaan sadar, diiringi dengan hati yang khusyuk, seketika jawaban muncul.
Minimal ada getaran hati, ada ketenangan, konfirmasi dalam jiwa kita. Maka apa yang terjadi? Baru kemudian setelah sadar, hilang ngantuknya, ini yang pertama dilakukan. Kita kombinasikan dengan hadis Al-Bukhari dari dua orang sahabat, Mu'adz bin Jabal dan Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhuma. Faqara'a, maka baru Nabi membaca doa. Perhatikan doanya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Pertanyaan saya, paham enggak maknanya apa doa itu? Ini sebetulnya komitmen awal kita menjalani hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana. Ya Allah, terima kasih. Hamba memujimu dan bersyukur padamu yang telah memberi kesempatan hamba hidup di hari ini. Walaupun engkau bisa wafatkan hamba dalam tidur tadi, namun engkau perkenankan sesuai dengan ajal yang telah engkau tetapkan. Terima kasih ya Allah, diberikan kesempatan hidup lagi di hari ini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Ini kuncinya. Wa ilaihin nusyur. Hamba berjanji ya Allah, hari ini akan mencari bekal terbaik dalam hidup supaya siap saat pulang. Jadi nusyur itu artinya menyebar untuk pulang. Kita saat mengatakan wa ilaihin nusyur, kita berkeyakinan selama ini beraktivitas, satu saat pasti pulang. Itu saat kembali kepada Allah. Pertanyaannya, apakah setiap yang pulang itu sudah menyiapkan bekal untuk pulangnya? Karena sifat pulang itu Pak, Bu, itu punya sifat senang. Ya, Bapak Ibu di Jakarta menjelang Lebaran, mau akhir Ramadan, pulang kampung senang tidak? Pulang ketemu keluarga senang tidak? Senang. Senang itu pulang kalau ada bekal. Saya tanya ada orang, kenapa tak pulang? Saya tak ada bekal Ustaz katanya. Tapi kalau dia sudah punya bekal, walaupun cuma pakai motornya bebek, itu bekalnya jadi singa tuh. Belakang kasih pelepah pisang, tambah lagi kemudian bacaan, dus 1, dus 2, dus 3. Di belakang dekat knalpot dia tuliskan, aku pulang sayang. Dan di rumah dia kabari, ini miniatur kehidupan. Di rumah dia kabari, aku pulang nih, abang pulang katanya. Dan yang di rumah itu bisa menyiapkan bekal yang tadi telah disiapkan untuk datang, diganti dengan semua persiapan yang indah. Rumah dicat, kue-kue disiapkan, yang tidak ada jadi ada, dan cuma ada di Indonesia. Mohon maaf, itu kalengnya kaleng biskuit, isinya bisa rangginang. Saya tidak sebut nama supaya tidak endorse itu ya. Nah itu miniasi dunia, makanya disebut Id. Id itu pulang. Innallaha la yukhliful mi'ad. Mi'ad itu waktu pulang. Tempat pulang disebut ma'ad. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Hei engkau yang sibuk, hei yang punya jabatan, hei yang punya kekayaan, hei yang merasa pintar, hei yang ini, hei yang itu, silahkan kau kerjakan apapun dalam hidupmu, tapi engkau pasti pulang. Quran surah 39 ayat 30, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Muhammad, engkau akan pulang dan umatmu pun semua akan pulang. Nah, ini mayit nih. Saya juga mayit, calon meninggal. Ya, antum mayit nih, meninggal tuh, meninggal. Waktunya bisa beda-beda, bisa antum duluan, saya belakangan bisa. Atau dibalik bisa terjadi, saya belakangan antum duluan bisa. Bisa. Kan mungkin saja terjadi ya. Ya. Balik tuh. Apa yang Nabi siapkan supaya kita beraktivitas menjelang pulang? Itulah yang Nabi bacakan, faqara khawatim surah Ali Imran. Ini persiapan sebelum subuh. Di sini kita akan fokuskan bahasan kita. Maka Nabi menunjukkan, siapkan bekal dari 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Itu kunci menjalani semua aktivitas hidup setiap hari. Saking pentingnya ayat ini dibacakan setiap hari oleh Nabi saat bangun tidur dan disiapkan untuk dieksekusi setelah keluar dari masjid sholat subuh. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Fokus. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Masih ingat tadi? Setelah sholat subuh, zikir menunggu syuruk kan?
Dijawab di ayat ini, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Belum selesai. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimina min ansar. Belum selesai. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa'amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Sampai sini saja, sampai pulang. Ini saking pentingnya kita bacakan 17 kali dalam sehari. Di setiap waktu sholat fardu. Jadi gambaran kurikulum hidup ini yang kita kerjakan setiap hari, kita minta sama Allah dijaga istiqamah 17 kali dalam sehari. Anda bayangkan. 1. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Saya cepat terjemahkan langsung dengan tafsir. Orang cerdas itu, orang pintar itu, orang yang paham esensi sesuatu, dia tidak akan hanya menikmati hidup, menatap langit dan menjalani kehidupan di bumi saja. Lihat langit indah, jalan-jalan, nikmati aktivitas di bumi, tidak. Orang cerdas, orang pintar yang tahu inti kehidupan itu. Inti sesuatu, itu disebut lub namanya. Tahu kelapa? Ini Pak Wali itu, Pak Ijek, Pak Bobi, kemarin saya makan satu tempat di sini ada kelapa, tapi kelapanya Thailand. Kenapa nggak ada kelapa Medan? Ya, saya makan di Medan, kelapanya kelapa dari Thailand. Nanti ada hadis Nabi di ujung saya ingatkan tentang kondisi masa depan yang perkembangan teknologi semakin cepat. Supaya nggak lompat-lompat, saya urutkan dulu. Kelapa itu ada kulitnya nggak luarnya? Serabut ya. Setelah ketemu serabut, ketemu apa? Batok kelapa. Setelah ketemu batok, ketemu apa? Ada dagingnya ya. Nah, lalu air, kalau kita lihat kelapa di dalamnya itu kan ada daging halus tuh ya. Itu yang paling enak kan? Itulah lub namanya. Inti sesuatu, inti kelapanya. Lub. Jamaknya disebut albab. Ada orang yang kalau disebutkan sesuatu paham, oh ini intinya. Arahnya ke sini. Itu ulul albab. Tapi ada orang yang dijelaskan sekali belum paham. 2 kali baru paham. Daging kelapa. 2 orang disebutkan, yang satu paham, yang satu 3 kali belum paham-paham. Batok kelapa. Disebutkan sesuatu diarahkan, berjam-jam diberi arahan, nggak mau paham. Serabut tuh namanya. Dan biasanya yang sering kejebak dengan serabut kelapa itu monyet. Coba lihat monyet tuh. Sering kejebak dengan serabut kelapa. Jadi bedanya hewan dengan manusia, manusia itu didesain oleh Allah inti otaknya itu dan inti hatinya untuk cerdas dan pintar. Tidak ada manusia bodoh. Cuma di lagu. Ada band yang bandnya sudah nggak ada. Nggak ada manusia bodoh. Semua manusia diciptakan Allah pintar. Nah, tingkat tertinggi yang pintar itu disebut oleh Al-Quran dengan ulul albab. Siapa ulul albab ini? Tingkat tertingginya yang paham tugas dia dalam menunaikan kehidupan di bumi untuk pulang ke akhirat. Jadi kalau cuma mengumpulkan harta, berangkat gelap, pulang gelap, harta banyak, akhir pekan liburan, tunjukkan, bikin status, maaf, itu belum ulul albab. Itu baru batok kelapa. Karena jahiliyah pun banyak begitu. Kalau cuma berebut, untuk dapat kedudukan, berebut sampai naik tingkat tertinggi, bangga dengan itu, pasang baligo besar-besar, hanya untuk mendapat kedudukan, bukan untuk menggunakannya pada yang baik, itu baru batok kelapa. Karena jahiliyah itu banyak mengerjakan demikian. Ketika Al-Quran turun dan ingin merubah orang-orang Islam jadi orang pintar, orang bermanfaat, orang berbahagia, orang sukses, maka turun ayat. Orang pintar itu orang yang paham esensi kehidupan, untuk apa dia ada di dunia dan bagaimana dia cara pulang meninggalkan dunia. Maka apa yang dia lakukan? Alladzina yadhkurunallah.
Maka dia berkonsultasi tersambung kepada pencipta langit dan bumi. Ya Allah, kenapa saya diciptakan? Apa tugas saya? Untuk apa saya menjalani kehidupan di bumi ini? Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ya Allah, berikan pedoman pada saya saat saya berdiri, jalan, lari, apa yang harus saya kerjakan? Saat saya duduk, bagaimana saya harus lakukan? Saat saya tiduran pun bagaimana tidur yang baik? Karena itu Anda tidak akan pernah temukan pedoman yang lengkap dari berdiri sampai tidur, bahkan caranya dan doanya, kecuali dalam Islam. Coba saya tanya ya, bangun tidur ada doanya enggak? Ada caranya. Mau tidur ada doanya enggak? Ada caranya? Ada. Pertanyaan saya, cara bangun tidur dengan cara akan tidur sama tidak? Doa bangun tidur dengan doa mau tidur sama tidak? Doa itu bukan sekedar menjadikan aktivitas jadi ibadah, tapi isinya petunjuk bagaimana menjalani aktivitas itu. Ini perkara minum nih, ini langsung saya contohkan ya. Perkara minum. Di Islam tuh sampai diatur. Bagaimana cara minum yang baik? Idza quddimat ta'am. Adinda kata Nabi, jika makanan hidangan, minuman sudah dihidangkan di hadapanmu, khudh biyaminika ma yalik, ambil dengan tangan kananmu. Yang paling dekat denganmu. Yang paling dekat. Jadi kalau jus jambunya jauh, yang dekat itu air minum biasa, atau wakal saja. Karena itu Bu, kalau ibu masak menghidangkan, maksud hadis ini, ibu harus kenal dengan anggota keluarga, dia suka apa. Kalau dia suka ayam, dekatkan dengan ayam. Kalau dia suka ikan, dekatkan dengan ikan. Jangan dia suka ayam, di depan dikasih jengkol. Sehingga jauh dia ngambil ayam. Saya punya teman orang India, orang Pakistan, saat di Tripoli. Qadarullah kan kalau kita makan di piring besar itu Pak. Ya, makan sama-sama. Jadi begitu mau makan, si India ini depannya ayam, Pakistan cuman nasi biryani depannya, ayamnya nggak ada. Jadi kambing ayam depan yang India, Pakistan pinter, diajak ngobrol yang Indianya, akhi bla 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 bla, dia putar piringnya begini pelan-pelan tuh. Begitu ayamnya sudah di depan dia, kambingnya depan dia, dia mau siap makan, rupanya India pun putar. India pintar, dia bilang sama kawannya Pakistan, ya akhi, udid dunya ila qurratiha. Kawan, kita kembalikan dunia pada porosnya. Dia putar lagi. Kita kembalikan dunia pada porosnya. Ya. Maka apa yang dilakukan pertama kali? Ya Allah bimbing kami. Seperti apa kami beraktivitas? Perhatikan kalimatnya. Kalau engkau terkoneksi dengan Allah secara baik, maka tidak ada kegiatanmu satu pun kecuali dibimbing oleh Allah. Bimbingan itulah yang datang lewat doa. Sehingga semua doa kita itu beda-beda. Itu ada isinya. Ambil yang paling dekat dengan kita. Lalu, samillah, sebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang ulama kita itu gak mau viral. Dan jarang ketemu orang. Itu kalau sudah menghadapi makanan, minuman. Beliau itu memakai pakaian terbaiknya. Tidak pernah pakai kaos oblong. Makanan. Lalu sisir yang rapi. Setelah itu baru dinikmati. Muridnya lihat, berapa kali selalu begitu. Ketika ditanya, ya Syekh, Tuan Guru, kenapa engkau ketika mau makan, minum, tampilanmu begitu rapi? Kata beliau, bukan karena makanannya, tapi saya berterima kasih dan bersyukur kepada Allah yang telah memberikan anugerah rezeki itu kepada saya. Jadi saat saya makan, saya merasa Allah mengawasi saya. Saya bersyukur dengan semua itu. Sebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Di semua aspek. Nah, sebelum kita mengeksekusi itu, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Siapkan tafakkur. Apa itu tafakkur? Tafakkur itu merencanakan dengan pikiran kita, menyiapkan agenda yang terstruktur, dibimbing oleh akal kita. Mau dikerjakan apa? Berdiri, duduk, dan tiduran di hari itu. Susun agenda. Mau bangun jam berapa? Pagi ada di mana? Siang mengerjakan apa? Malam mau istirahat jam berapa? Orang pintar itu dia susun agendanya, bagaimana saat ia kerjakan ini tersusun dengan rapi, lalu kemudian dia niatkan pekerjaan itu untuk mencari bekal pulang. Itulah ulul albab.
Ya, ada pedagang pengusaha di sini. Saya mau tanya, Anda usaha itu untuk apa? Hah? Dapat harta. Bagus, memang betul begitu. Nggak usah takut ya. Kalau sudah dapat harta mau apa? Kaya, umroh. Boleh, nggak apa-apa. Lihat baik-baik nih, lihat baik-baik. Kalau cuma kita mencari harta untuk kebutuhan dunia, itu umum, sah-sah saja. Dan di Quran ada ayatnya, Al-Baqarah ayat 200. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Bukan, kalau belum hafal diam dulu. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang-orang itu yang hidupnya lelah dia untuk mencari dunia, untuk dunia aja, tapi akhirat gak dapat apa-apa. Nah, yang ideal itu ada orang yang dunianya dia bahagia, akhiratnya pun dia mulia. Dunia sukses, kaya, punya kedudukan, ilmu luas, luar biasa. Akhiratnya pun luar biasa, juara dia. Itulah ayat 201 yang sering kita hadirkan dalam doa. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina. Sukses dia, bahagia dia. Nah, bagaimana cara mengonversi itu? Pertama, lihat pesannya. Langsung diterapkan oleh Nabi lewat bahasa Quran tadi. Was-subhi idza tanaffas. Kalau sudah menjelang subuh, malam-malam tuh siapkan dulu. Apa rencana besok? Karena itu Nabi itu sebelum tidur, itu yang dilakukan evaluasi dulu. Tadi kerjakan apa seharian ini? Oh iya, saya ke masjid misalnya, jamaah. 5 kali jamaah enggak? Ke masjid enggak? Baca Quran enggak? Besok saya siapkan. Kalau tadi 3 kali saya ke masjid, besok 5 kali saya ke masjid. Siapkan. Masjid pertama Al-Musabbihin, masjid kedua A, masjid ketiga B, masjid ketiga, terus sampai dengan Isya. Jamaahnya di mana? Pekerjaannya apa? Ukur semua. Siapkan. Begitu sudah siap, begitu sudah baik, itulah yang disebut dengan tafakkur. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kalau semua orang begitu, nggak sia-sia pekerjaannya. Ya, maaf, silahkan, kata Allah silahkan. Anda tugasnya di udara, yang pilot, ada pramugari, ada macam-macam, nggak dilarang jadi pilot, silahkan. Jadi astronot silahkan. Yang penting itu jadi pilot yang terukur. Jadi astronot yang punya rencana yang baik. Siapkan dari sekarang. Anda tugas di lautan, silahkan. Ada nelayan misalnya, ada bakamla jaga, silahkan. Tapi siapkan apa yang harus Anda lakukan saat akan berangkat ke lautan, itu punya rencana yang jelas. Di daratan juga demikian. Setelah itu, ini yang hebat. Ini yang hebat. Iringi semua kegiatan itu dengan persiapan sampai akhirat. Satu, kata Allah, jangan sampai engkau berbuat maksiat dan kerusakan dalam pekerjaanmu, karena neraka itu lebih keras ancamannya dibandingkan dengan keadaan dunia. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita. Susun rencana yang baik, niatkan ikhlas untuk kemanfaatan. Jangan sampai terancam dengan neraka. Apa diantaranya? Maaf, 2 sumbernya. Neraka itu cuma 2 sumbernya. 1 fahsya, 2 mungkar. Fahsya, keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya syahwat faraj. Zina, selingkuh, LGBT, pornografi, porno aksi, kata-kata jorok, kotor, itu fahsya. Mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Maaf, korupsi, saling berselisih, bikin hoax, saling mencela, saling menjatuhkan, merampok, membunuh, itu mungkar. Saya mau tanya pada Bapak Ibu sekalian, amalan apa yang oleh Allah disiapkan untuk membuat seseorang terjauh dari fahsya dan mungkar? Cuma sholat. Ada di Quran surah 29 ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsya wal. Jadi standar sholat itu bisa merubah seorang jadi baik. Standar sholat yang paling pokok. Jadi kalau orang sholat pasti baik. Nah, karena sholat itu otomatis kalau orang sudah sholat pasti jadi baik. Sholat itu sifatnya taat, lawan taat maksiat. Tak ada orang sholat itu bermaksiat, tak ada. Ya, orang jahiliyah itu dirubah menjadi khairul ummah itu dengan sholat. Itu standar, artinya standar biasa. Subuh itu standarnya lewat dari situ, melebihi standar. Kalau orang sholat subuh bukan cuman baik, tidak cukup dia orang baik,
Kalau ingin merubah sesuatu berkemajuan, jadi hebat, mencerahkan, jadi maju, jadi sukses, harus punya rencana. Pengusaha apa rencananya? Strateginya apa? Kegiatannya apa? Buat rencana. Dari subuh itu punya rencana kehidupan. Kalau tugas untuk pribadi, untuk keluarga, anak saya nanti mau bagaimana ke depan? Siapa yang jadi ahli Quran? Siapa yang jadi ahli fisika? Siapa yang jadi dokter? Siapa yang jadi ahli fikih? Dengan istri kompak, nah itulah yang disebut ulul albab. Kalau amanahnya lebih luas, RT, RW misalnya, sampai ke lurah, camat, sampai ke wali kota, sampai ke gubernur, sampai ke atas lagi, maka disiapkan rencananya dengan sifat-sifat tugas kerjanya. Di Sumatera Utara ini bukan cuma bicara siapa yang kemudian naik jadi pemimpin, tapi apa yang akan dilakukan setelah kemudian Allah berikan amanah itu. Mitigasikan. 33 kabupaten ini kekurangannya apa? Masuk hadis Nabi. Perhatikan. Sayati alaikum zamanun aw kama qala, akan datang satu masa nanti. Ditandai dengan taqarubuz zaman, waktunya begitu cepat berlalu. 1 tahun kayak sebulan, sebulan kayak sepekan, sepekan kayak sehari, sehari saya sekilatan. Pada saat itu terjadi, taqarubul aswaq, pasar mudah diakses. Dulu ibu ke pasar tuh pakai angkot, Bu. Turun belanja. Sekarang klik di handphone, barangnya datang. Jadi benar yang Nabi sampaikan, terjadi. Pasar mudah diakses. Tapi saat yang bersamaan, yantashirul kadzib, manipulasinya banyak. Benar kayak salah, salah kayak benar. Orang mulai tipu-tipu. Dan tipu-tipunya karena ada perkembangan teknologi, pindah dari offline jadi online. Sekarang banyak tertipu dalam online. Dulu judi itu offline, sekarang judi online. Sampai Zeus bingung ikutan judi itu. Saya bingung kalau di jalan tuh, lihat ini ke Banten, lihat Spiderman minta-minta. Transformer sudah di jalanan sekarang minta sumbangan. Di Medan masih manusia silver ya, di Banten tuh Spiderman turun ke bawah minta sumbangan. Zeus ikutan judi kan. Tuh. Memang dunia ini sudah kacau sekarang. Tantasyirul fitan. Ya, fitnahnya makin banyak. Jadi kalau kena fitnah biasa saja. Memang kata Nabi fitnahnya makin banyak, berarti nabinya benar. Syukur itu. Cuman yang mesti dilakukan apa? Sambut hadis Nabi itu. Ketika dipertemukan seperti ini, jangan diam. Tidak ada sholat subuh di zaman Nabi, kecuali semua jamaah saling kenal satu dengan yang lainnya. Sehingga yang sakit tidak bisa ke rumah sakit ketemu dokter. Al-Musabbihin bikin satu gerai. Dokter-dokter ada database-nya. Yang sakit datang konsultasi, tak perlu ke rumah sakit, dapat obat generik. Yang lapar datang, pulang-pulang kenyang. Oh, ini ada sarapan tidak nih subuh ini? Cuma tanya, Pak, cuma tanya. Yang haus datang, pulang. Yang tidak punya pekerjaan, ada database. Wah, ini yang punya usaha, konsultasi. Selesai. Itulah subuh. Karena itu sifatnya gerakan. Gerakan itu bergerak, beraktivitas. Jadi kalau cuma datang, sholat, pulang, nah itu belum sempurna nilai-nilai value yang melekat pada subuhnya. Sholatnya sah, dapat pahala, cuman sampai pahala saja. Keberkahan subuhnya nggak dapat dengan sempurna. Kesuksesan mungkin, kebahagiaan belum tentu. Jadi ada sukses saja, ada bahagia saja, ada sukses dan bahagia. Sukses saja disebut dengan fauz, saya akhiri. Bahagia saja disebut dengan, awas hati-hati, farihah, ya. Kalau sukses dan bahagia disebut dengan falah namanya. Saya ulangi, falah namanya. Ini saya pilih ya. Coba pilih. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Pilih. Kaya tapi, nah, ya sudahlah, terlihat mukanya begitu. Nah, kaya dan tenang itu namanya falah. Falah. Orangnya disebut muflih. Jamaknya disebut muflihun. Allah bersumpah langsung di Quran surah 23 ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun. Orang beriman itu pasti sukses dan bahagia. Apa amalan yang mengantarkan pada sukses dan bahagia itu? Ayat 2. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kalau salatnya khusyuk, maka supaya khusyuk dipanggillah dia dengan kata falah dalam salat. Saat azan itu berkumandang, Anda tanya, kenapa saya mesti salat? Dijawab langsung oleh suara muadzin, hayya 'alas shalah. Kenapa saya mesti salat ya Allah?
Jawab, hayya 'alal falah, supaya engkau sukses dan bahagia. Jadi sebetulnya motivasi sholat itu bukan hanya menjadikan kita dapat pahala, supaya kita hidupnya sukses dan bahagia. Kalau kesuksesan itu diraih, kebahagiaan didapat karena kita ingat Allah, berpijak pada Allah, maka sadarlah kita akan keagungan Allah. Itulah yang menjadikan setelah hayya 'alal falah, ingat Allah lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tapi tidak semua orang yang sholat mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan. Mengapa? Karena dia tidak mengambil hikmah dan pelajaran dari semua pedoman-pedoman terkait sholat itu. Anda kalau cuma datang ke masjid, sholat 2 rakaat dan pulang, tidak dapat hikmahnya. Tapi ketika Anda sebelum datang uraikan kegiatan hari ini. Saya mahasiswa di USUM, mesti IPK-nya 4. Saat bersamaan saya menghafal Quran. Ya. Nah, saya tutup, saya akhiri. Siapkan rencana. Apa sifat kegiatan kita? Sebelum dieksekusi, datanglah kepada Allah untuk minta taufik dan petunjuk serta kemudahan. Datangnya kita ke masjid untuk sholat itu bukan sekedar sholat, minta sama Allah, ya Allah saya punya agenda nih, ya Allah saya punya kegiatan, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika. Nah, wa ila rabbika faragh itu datangnya lewat sholat. Makanya kenapa sholat pertama disebut dengan fajar? Karena ada pancaran dalam tubuh kita merespon panggilan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah subuh nih, siap ya Allah saya datang. Datang dengan agenda, sujud kita minta, ya Allah mudahkan urusan saya, lindungi pekerjaan saya, berkahi hidup saya, sayangi keluarga saya. Itu yang dimaksudkan. Itulah kemudian Allah bersumpah di surah Al-Fajr, wal fajr walayalin wasyaf'i wal. Tiap tahun mesti begitu sampai ketemu puncak tahun, sehari ke-10 di bulan Idul Adha. Nah, qasam di Quran surah 89 sumpahnya itu wal fajri, di situ kata para ulama tentang keutamaan fajar saat Idul Adha. Tapi maksudnya berlatih setiap tahun supaya setiap pagi itu begitu aktivitasnya setiap tahun sampai ketemu Idul Adha, sampai ketemu Idul Adha. Kalau bisa dikerjakan, saya tutup. Tidak ada satupun orang yang dapat rezeki kecuali puas. Ketika dapat dia berbagi, punya kedudukan dia manfaat. Lalu Allah siapkan di akhir kehidupannya cara pulang yang baik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Karena dia punya agenda, dia punya arah, hidupnya tenang, maka meninggalnya pun dalam keadaan tenang. Hei jiwa yang sudah tenang, siap-siap pulang. Irji'i ila rabbika radiyatan. Siap pulang, aku sudah ridha dengan amalmu, engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Sudah siap pulang? Oh, belum ya. Baik. Ada satu penjaga masjid di Pasar Rebo di Jakarta, tapi di daerah, bukan di kotanya. Tugasnya marbot masjid aja. Tapi dia tahu fikih marbot, belajar dari Bilal. Dinikmati kerjanya, Pak. Nanti ada belajar ya, ada belajar. Saya entah mengapa beliau ini saking ikhlasnya datang orang Qatar. Qatar Pak, lampu merah sonoan dikit tuh. Datang ke situ hanya untuk bertemu orang itu dan tidak tahu dari mana taunya. Datang, beliau bilang, saya ingin renov musola ini, tapi bapak saja yang jaga. Ini kisah nyata. Singkatnya dia renov jadi. Begitu jadi ditingkatkan cintanya pada masjid. Yang buka masjid beliau, yang bersihkan beliau, yang azan beliau, qomat sampai ngimami beliau. Semua bersih. Satu kali hari Kamis puasa, nunggu buka ba'da asar, sudah rapikan masjid untuk orang sholat, tiduran dekat karpet. Karena punya kurikulum, punya persiapan amal, punya strategi beramal, beliau sudah paham, ini cuma sementara. Saat pulang itu nggak akan disebut ini marbot, ini penjabat, ini rakyat, ini ustaz. Yang penting saya siapkan bekal pulang. Itu cuma tidur-tiduran Pak, tiduran di tempat yang dirawat, di tempat yang diberkahi itu cuma merem-melek. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Meninggal beliau di tempat yang beliau abdikan, di tempat beliau ibadah, dalam keadaan yang tenang, sukses beramal. Cara pulangnya, meninggal cuma merem-melek meninggal. Maaf ya, hati-hati pojok tuh sudah ada yang merem-melek tuh. Nah itulah subuh ya.
Jadi saya tidak menginginkan kita mengerjakan sesuatu tapi kita tidak paham apa yang dilakukan. Maka kesimpulannya, satu, subuh bukan sholat biasa, tapi menjadi gerakan bagi kita untuk bisa memaksimalkannya dan mendapatkan nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Satu. Dua, subuh sifatnya gerakan, tapi gerakan yang merubah hidup kita. Makanya baca lagi surat Al-Fajr tadi. Maaf ya, yang tadinya buruk perilaku, yang gak suka berbagi, yang jelek sifatnya, yang suka bertindak yang kotor dengan lingkungannya, itu ketika datang subuh berubah dia. Yang cari-cari harta sibuk sekarang berubah bagaimana bisa mengolah hartanya dengan baik. Ini datang subuh, jangan lihat banyaknya, tapi dari yang banyak ini saat pulang, siapa yang bisa menanamkan pada dirinya untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Dua. Tiga, subuh itu salat jamaah dengan bisifati ta'aruf, saling mengenal. Kalau bisa digerakkan, wali kota di level gubernur naikkan. Subuh itu untuk yang muslim kenalkan, jangan cuma datang, bikin program kenalan. Kalau bisa bikin database nih, ya Pak Jamal, masjid ini punya database minimal dari warga sekitarannya, kenalkan. Nanti wali kota, gubernur, macam-macam kunjungan, kenalan. Itu kalau sudah begitu, nggak ada masalah-masalah yang didapatkan di masyarakat kecuali tuntas karena kenal langsung di lapangan. Nah, itulah ilmu belusukan Nabi yang ditiru oleh Umar pada masa itu. Sehingga ketika Umar jadi khalifah, jadi pemimpin, itu sudah biasa dengan belusukan dan tidak bawa kamera. Ya, karena masa itu belum ada. Masa itu belum ada. Kalau ada ya dipakai juga untuk dokumentasi dan nyampaikan ke masyarakat bahwa ini program kita. Ya, bukan untuk bikin status. Jamaah juga begitu tuh, foto-foto macam-macam, ya. Nah, niat innamal a'malu bin. Nah, yang terakhir ini yang paling penting, subuh membuat kita semakin bersaudara. Semakin mencintai, menyayangi. Saya tutup, Nabi tidak pernah melihat dalam subuh kecuali sebelum sholat beliau tengok siapa di saf mana jamaah-jamaah itu. Sampai Nabi tahu siapa yang ada di posisinya. Saya akhiri dengan singkat. Seorang jamaah di sayap kanan hilang di era Nabi. Nabi tanya, mana si fulan? Belum ketahuan ya Rasulullah. Tunggu sampai dekat ke akhir habis sholat subuh. Ini kisah nyata. Karena waktunya mau habis, diputuskan sudah kita mulai sholat. Begitu selesai sholat gak ada, kita tengok ke rumahnya. Datang disusuri, ternyata ya Allah ya Rabbi, ketemu rumahnya agak jauh. Yang tersisa hanya istrinya. Ditanya, aina zaujuk, kemana suamimu? Ya Rasulullah, dia telah kembali kepada Allah, meninggal. Itu sampai dicari, ditemukan sudah meninggal. Nabi cari. Nabi bilang gini, ada yang aneh enggak sebelum meninggal? Tidak ya Rasulullah, cuma dia bilang begini, ya Allah, kenapa kau enggak makin jauh? Ya Allah, kenapa bukan yang baru saja? Itu aja yang saya bingung ya Rasulullah. Kata Nabi, bukan. Dia itu sebelum meninggal, ditampakkanlah pahala sholatnya yang sering dia lakukan ke masjid itu. Dalam subuh khususnya. Ditampakkan. Jadi bukan berarti kita sia-sia. Nanti sebelum meninggal kebiasaan kita ditampakkan. Kalau yang rajin tuh amal soleh ditampakkan amalnya, sehingga itu yang membuat kita tenang. Lalu dia melihat ternyata jalannya itu dihitung, banyak pahalanya. Dia berkata, ya Allah, kenapa nggak makin jauh lagi aja masjidnya sehingga makin banyak pahalanya. Satu waktu di musim dingin dia keluar pakai baju double, di jalan ada yang kedinginan saat akan berangkat ke masjid. Dia copotlah baju yang luar, dia pakai yang dalam tuh yang baru, yang luar yang lama. Begitu diberikan, keluar pahala ditampakkan sebelum wafat. Dia berkata, ya Allah, kenapa yang nggak baru saja yang saya berikan, kenapa harus yang lama? Karena pahalanya berbeda. Salat, itulah janji Allah, ya ayat Tuhan nafsul. Dan tempatnya ayat itu di surah Al-Fajr.